Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Nani Mulyania, Guru Biologi pada SMA Negeri 1 Cikakak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Adakah di antara kalian yang merasa wajahnya mirip dengan ibu, atau mirip dengan ayah, atau malah tak mirip dengan kedua-duanya, tapi lebih mirip dengan kakek atau nenek? Kok bisa ya ada kemiripan? Ya iyalah, karena kan masih ada hubungan darah keluarga. Ya, tapi proses kemiripan itu bagaimana ceritanya? Nah, setiap anak atau individu pasti mempunyai ciri atau sifat yang mirip, bahkan sama persis dengan orang tuanya. Hal ini karena adanya pewarisan ciri-ciri atau sifat dari orang tua kepada anak-anaknya. Pewarisan sifat dari orang tua kepada keturunannya ini disebut dengan istilah hereditas. Apakah kalian pernah membayangkan ada berapa jumlah sel yang ada di tubuh kita? Jutaan? Atau malah triliunan? Kok bisa ya kita punya triliunan sel? Padahal dulunya kita hanya berasal dari 2 sel loh. Dari 2 sel, yaitu sel ovum ibu dan sel sperma ayah. Ternyata sel memiliki kemampuan untuk membuat cloningnya. Ya, sel di dalam tubuh kita mampu menggandakan diri agar kita bisa berkembang, tumbuh, bahkan menyembuhkan luka pada diri sendiri. Adalah DNA yang jadi pintu masuknya hereditas itu. Sel-sel anak hasil pembelahan mitosis dan meiosis akan mempunyai DNA yang di dalamnya terdapat materi genetik dari sel induk. Bisa jadi sama persis atau merupakan gabungan dari kedua sifat sel induknya. Tapi pada video pembelajaran kali ini, Ibu hanya akan menyampaikan materi pembelahan sel secara mitosis saja. Apa sih yang dimaksud dengan mitosis itu? Mitosis adalah peristiwa pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anak dengan jumlah kromosom yang sama seperti sel induknya. Istilah mitosis dalam arti sempit menyangkut pembelahan nukleus menjadi 2 anak nukleus, dan istilah sitokinesis dipakai untuk pembelahan sitoplasma yang menghasilkan sel anak yang masing-masing mengandung sebuah nukleus anak. Lalu, apa ciri-ciri pembelahan mitosis? Yang pertama, pembelahan mitosis terjadi sekali. Ciri yang kedua, jumlah sel anak yang dihasilkan dari pembelahan mitosis adalah 2. Yang ketiga, jumlah kromosom seorang anak sama dengan jumlah kromosom pada orang tua, yaitu 2N atau diploid. Ciri yang keempat, sifat sel anak sama dengan sel induk. Yang kelima, terjadi pada sel-sel tubuh atau sel somatik. Kalau pada tumbuhan, misalnya pada jaringan embrional termasuk ujung akar, ujung batang, dan lingkaran kambium. Ciri yang keenam, tujuan dari pembelahan mitosis adalah untuk memperbanyak sel seperti pertumbuhan atau untuk memperbaiki sel yang rusak. Ciri yang ketujuh, melewati tahap pembelahan, yaitu interfase, profase, metafase, anafase, dan telofase, tetapi secara umum tahap ini akan kembali ke tahap semula untuk membentuk siklus sel. Lalu apa tujuan dari mitosis? Yang pertama, mitosis bertujuan untuk pertumbuhan. Semua makhluk hidup pasti akan mengalami pertumbuhan yang disebabkan karena ada banyaknya sel-sel yang menyatu. Maka dari itu, apabila sel-sel tersebut terus bertambah, maka akan memengaruhi dari makhluk hidup itu sendiri. Yang kedua, perbaikan. Bukan hanya bertujuan untuk tumbuh saja, tapi pembelahan mitosis bertujuan untuk perbaikan.
Dalam tujuan ini, perbaikan akan terjadi apabila jaringan yang ada di dalam makhluk hidup yang sedang mengalami kerusakan pada jaringannya. Tujuan yang ketiga yaitu untuk reproduksi. Setiap makhluk hidup pasti akan berkembang biak atau bisa dibilang akan bereproduksi. Proses reproduksi yang terjadi pada makhluk hidup pasti membutuhkan sel kelamin yang saling bertemu. Dari pertemuan sel itulah pembelahan sel akan terjadi. Lalu di mana pembelahan mitosis itu terjadi? Pada hewan dan manusia, proses pembelahan mitosis terjadi di semua sel-sel tubuh atau somatis, kecuali sel kelamin atau gamet. Pada hewan, terbentuk aster dan terbentuknya alur di ekuator pada membran sel pada saat telopase sehingga kedua sel anak menjadi terpisah. Sementara pada tumbuhan, pembelahan mitosis terjadi di jaringan meristem seperti ujung akar dan ujung tunas batang. Pembelahan mitosis berfungsi untuk pertumbuhan sel tubuh, mengganti sel-sel tubuh yang rusak atau regenerasi, dan mempertahankan jumlah kromosom. Pembelahan mitosis terdiri atas pembelahan inti dan pembelahan sitoplasma. Pembelahan mitosis terdiri dari 4 tahapan, yaitu yang pertama tahap profase, metafase, anafase, dan terakhir telopase. Yang pertama tahap profase. Yuk kita masuk ke tahap awal pembelahan sel, yaitu tahap profase. Pada awal profase, sentrosom mengalami replikasi sehingga menghasilkan 2 sentrosom. Lalu setiap sentrosom akan bergerak menuju kutub-kutub inti sel yang letaknya berlawanan. Di saat yang nyaris bersamaan, mikrotubulus mulai tampak di antara 2 sentrosom. Mikrotubulus ini adalah saat protein panjang yang memanjang dari sentriol menuju ke segala arah. Semakin lama, mikrotubulus akan membentuk serupa gulungan benang yang dapat kita sebut dengan benang-benang spindle. Di tahap ini juga, benang-benang kromatin mulai menebal yang lalu membentuk kromosom. Nah, kromosom ini memiliki 2 kromatin identik yang terikat pada sentromer atau kepala kromosom. Nah, setiap sentromer itu mempunyai 2 kinetokor yang merupakan formasi protein dan pada akhirnya akan menjadi tempat melekatnya benang-benang spindle. Pada akhir tahap profase, nukleus dan membran inti sel mulai lenyap. Selain itu, sentrosom sudah tiba di kutubnya masing-masing. Benang-benang spindle pun akan membentang dari kutub satu ke kutub yang lain. Benang spindle ini memiliki peran untuk menarik kromosom ke bagian tengah inti sel di tahap selanjutnya. Jadi, kesimpulannya pada fase ini yang terjadi adalah yang pertama kromosom sudah mengganda alias sudah jadi 2 lalu kemudian memadat. Kemudian yang keduanya membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil fragmen. Lalu yang kedua yaitu tahap metafase. Pada tahap ini, nukleus dan membran inti sel menjadi tidak terlihat. Masing-masing kinetokor pada sentromer dihubungkan ke satu sentrosom oleh benang-benang spindle. Nah, nanti pasangan kromatid bergerak ke bagian tengah inti sel atau bidang ekuator dan terbentuklah lempeng metafase. Posisi kromosom yang terletak pada bagian tengah inti sel ini memproduksi jumlah kromosom dapat dihitung dengan tepat dan bentuk kromosom juga bisa diamati jelas. Pada fase ini kromosom sudah mengganda, kemudian memadat, membran inti mulai rusak menjadi bagian kecil atau fragmen. Untuk lebih jelasnya kita kembali lagi ke gambar yang tadi. Nah, ini gambarnya. Jadi metafase itu cirinya kromosom berjejer di tengah-tengah bidang ekuator. Lalu yang ketiga tahap anafase. Pada tahap anafase, pemisahan kromatid menandai fase ini.
mulai dari bagian sentromer yang kemudian membentuk kromosom baru. Masing-masing kromosom ditarik oleh benang-benang spindle bergerak menuju kutub yang berbeda arah. Jumlah kromosom yang menuju ke kutub yang satu akan sama persis dengan jumlah kromosom yang menuju ke kutub yang lain. Jadi, pada akhir tahap anafase, kromosom nyaris tiba ke kutubnya masing-masing. Selain itu, mulai terjadi juga sitokinesis. Apa itu sitokinesis? Sitokinesis adalah fase pembelahan atau pemisahan sitoplasma, organel, dan membran seluler. Pembelahan ini diawali dari pinggir sel atau membran sel bergerak menuju ke bagian tengah sel, sehingga akan membuahkan hasil dua sel yang disebut sel anak. Jadi, pada fase ini terjadi kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan. Kemudian, pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Yang terakhir, tahap telopase. Pada tahap ini, kita sudah masuk ke tahap akhir dari pembelahan mitosis. Nah, kembali lagi ke gambar yang tadi ya. Nah, ini gambarnya. Pada tahap ini, kromosom telah tiba di kutubnya masing-masing. Benang-benang spindle mulai lenyap dan membran inti sel juga mulai ada di antara dua kelompok kromosom yang terpisah. Pada fase ini, kromosom makin lama akan menipis dan berubah bentuk menjadi benang-benang kromatin kembali. Jadi, pada tahap telopase, yang terjadi adalah yang pertama membran inti mulai kembali bergabung, kemudian terbentuk dua sel anakan yang bersifat diploid, dan proses mitosis menghasilkan proses mitosis menghasilkan dua anak sel atau dua sel anak dari satu sel asal. Karena semua sel dalam tubuh berasal dari mitosis sebuah sel telur yang telah dibuahi, maka setiap sel memiliki macam dan jumlah kromosom yang sama, dan dengan jumlah dan macam gen yang sama pula. Kecepatan dan frekuensi pembelahan sel sangat berbeda-beda pada berbagai macam jaringan dan pada berbagai spesies hewan. Pada tahap perkembangan embrio, jarak antara pembelahan sel mungkin hanya sekitar 30 menit. Pada jaringan dewasa tertentu, terutama sel saraf, pembelahan sel sangat jarang terjadi. Jadi, bagaimana? Apakah kalian sudah cukup terbantu dengan penjelasan tadi? Jadi jangan heran ya kalau kita mirip ayah atau ibu. Mitosis merupakan jalan dari kemiripan itu. Mungkin hanya ini yang bisa sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Terima kasih. Kalau kata orang Sunda, hatur nuhun. Kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.